Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam acara kuliah kita struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang materi pohon atau tree. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang graf. Nah, hubungannya graf dengan pohon. Apa itu pohon? Bahwa pohon itu merupakan graf terhubung, tidak berarah, dan tidak mengandung sirkuit. Jadi pembahasan tentang pohon ini didasarkan dari graf. Sekali lagi bahwa definisi pohon atau tree ini merupakan graf terhubung, tidak berarah, dan tidak mengandung sirkuit. Contohnya adalah ini. Ini adalah sebuah pohon. Jadi tidak ada sirkuit di dalamnya, tidak ada arah. Ini apakah bisa dikatakan sebagai pohon? Tidak. Karena apa? Karena bukan merupakan graf terhubung. Ini ada dua buah vertex yang dihubungkan sebuah edge, ya. Jadi ada 4 buah vertex, tetapi edge-nya ini tidak terhubung dengan masing-masing. Ini bukan merupakan pohon karena bukan merupakan graf terhubung. Ini juga bukan merupakan pohon karena dia memuat sirkuit, ya, ada sirkuit. Ini bukan pohon. Ini juga bukan pohon karena grafnya memiliki arah, sedangkan pohon itu merupakan graf terhubung tetapi tidak berarah. Jadi ini bukan pohon. Nah, inilah yang dimaksud dengan pohon. Kumpulan dari beberapa pohon itu disebut dengan istilah forest. Jadi forest atau hutan merupakan kumpulan dari beberapa pohon dan tidak saling terhubung satu dengan yang lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah hutan atau forest yang terdiri dari 4 pohon, ya. Nah, jadi pohon yang pertama, pohon kedua, dan seterusnya sampai yang keempat tidak saling terhubung, masing-masing terpisah. Ada lagi istilah pohon berakar atau rooted tree. Pohon berakar adalah pohon dengan salah satu verteksnya diperlakukan sebagai akar dan semua garis atau edge lainnya diarahkan menjauh dari akarnya. Contohnya adalah seperti ini. Ini disebut dengan pohon berakar, rooted tree. Nah, ada beberapa terminologi di dalam pohon ini. Yang pertama kita lihat adalah vertex A. A memiliki 3 anak atau children, yaitu B, C, dan D. Jadi yang disebut dengan anak adalah vertex yang tepat berada 1 tingkat di bawahnya. Kalau E itu bukan anak dari A, tetapi E ini adalah anak dari B. Jadi yang dikatakan anak atau children itu 1 level berada di bawahnya persis. Jadi di sini adalah B, C, dan D. B memiliki 1 anak, yaitu E. Sedangkan C memiliki 2 anak, H dan I. Bukan J. C tidak termasuk anak C. A, kalau kita lihat dari B, C, dan D, dia sebagai orang tua atau parent. Jadi 1 tingkat di atasnya itu disebut dengan orang tua atau parent. Yang kelima, D. Ini orang tua dari F dan G, ya. Parent dari F dan G. B, C, dan D ini 1 level. Dia 1 tingkat berada di bawah A. Karena levelnya sama, maka dia dianggap sebagai bersaudara atau istilahnya sibling. Jadi levelnya sama, B, C, dan D. Ini kalau di dalam silsilah keluarga, ya, ini sama. Jadi B, C, dan D ini
satu saudara. A ini yang pertama, yang paling atas sebagai nenek moyangnya ini juga disebut dengan istilah akar atau root ya. Jadi yang A. Vertex yang tidak memiliki anak lagi disebut dengan istilah daun atau leaf. Kita perhatikan di sini E sudah tidak memiliki anak, C tidak memiliki anak, I tidak memiliki anak, F juga dan G tidak memiliki anak. Jadi vertex yang sudah tidak memiliki anak ini disebut dengan istilah daun. Sedangkan vertex yang masih memiliki anak disebut dengan cabang atau internal vertex. Contohnya B, C, D, dan H. H dan B ini memiliki anak satu. Ya. Terakhir, A, kalau kita pandang dari C, kalau di dalam istilah keluarga, silsilah keluarga itu A dianggap sebagai nenek moyangnya dari C. Di dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut dengan ancestor ya. Jadi A ini adalah nenek moyang atau nenek buyut ya, dari A. Sebaliknya kalau kita melihat A terhadap C ini adalah descendant dari A. Jadi cucu ya, cucu turun-temurun ini disebut dengan istilah descendant dari C. Ya, C adalah descendant dari A. Jadi cucu buyut gitu keterangan. Nah, ini beberapa istilah terminologi di dalam pohon berakar. Kalau kita perhatikan di sini A memiliki anak 3. Jadi pohon berakar anaknya 3 di sini. Sekarang kita batasi anaknya hanya ada 2, maka disebut dengan istilah pohon berakar biner, binary tree, karena anaknya hanya 2. Jadi pohon berakar biner adalah pohon berakar dengan sifat setiap verteksnya memiliki anak maksimum 2. Jadi kalau A tadi memiliki anak 3, kalau di sini dia hanya boleh memiliki anak 2. Inilah yang disebut dengan pohon berakar biner, binary tree. A memiliki anak B ya, dan juga memiliki anak C. Karena B ini letaknya di kiri, maka dikatakan bahwa B anak kiri dari A, sedangkan C disebut dengan anak kanan dari A. Ya, anak kiri dan anak kanan. Ya. D anak kiri dari B. Ya. Tetapi B tidak memiliki anak kanan. Ya, dia hanya memiliki anak kiri. Nah, E ini anak kiri dari C dan F anak kanan dari C. Nah, B ini tadi dikatakan merupakan anak kanan dari A. B dan semua turunan yang ada di bawahnya secara keseluruhan disebut dengan subtree kiri atau subtree kiri. Dalam bahasa Indonesia subtree begitu ya. Jadi B dan semua turunan yang ada di bawahnya merupakan subtree kiri dari A, sedangkan C ini C dan semua turunan yang ada di bawahnya, E dan F, I, J, K, L, ini secara keseluruhan disebut dengan subtree kanan. Jadi subtree kanan. Jadi dia memiliki A memiliki anak 2, B dan C. Ya. B ini merupakan anak dari D, merupakan anak dari B. D memiliki 2 anak, sedangkan B hanya memiliki 1 anak. C ini komplit semua. C memiliki 2 anak, E dan F. E memiliki 2 anak, I dan J. Jadi di sini pohon berakar biner, anaknya masing-masing maksimal 2, tetapi boleh 1. G, H, I, J, K, L
tadi disebut dengan istilah daun. Jadi vertex yang sudah tidak memiliki anak lagi disebut dengan istilah daun. Nah, dengan dasar pohon berakar biner, jadi pengertian tentang pohon berakar biner sudah kita dapatkan dengan definisi dasar pohon berakar biner atau dengan pengertian tentang pohon berakar biner ini. Nantinya kita akan membahas tentang pohon telusur biner, binary search tree. Kalau di sini adalah binary tree, tetapi nanti kita lanjutkan materinya dalam bentuk pohon berakar biner, pohon telusur biner atau binary search tree di dalam video selanjutnya. Untuk pembahasan pohon hanya sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.